Bab 17, kita berakhir. Mas, hari ini kita sarapan roti aja ya, soalnya bahan-bahan di kulkas habis, aku belum belanja, ucap Arumi sembari menata sarapan untuk Alfian. Iya, nggak apa-apa. Keduanya pun mulai sarapan tanpa suara meski sebenarnya Alfian sesekali curi pandang ke arah Arumi yang pagi ini berpenampilan berbeda dari biasanya. Biasanya Arumi selalu memakai pakaian tertutup, tapi kali ini Arumi memakai dress selutut yang dulu Oma hadiahkan saat dia menikah dan baru kali ini Arumi berani memakainya. Meski awalnya malu tapi Arumi ingin berpenampilan berbeda di hadapan Alfian di hari-hari terakhirnya. Sarapannya dimakan mas, jangan liatin aku aja, ucap Arumi yang seketika membuat Alfian tersedak dan terbatuk. Arumi pun segera ke dapur untuk mengambilkan Alfian air putih. Meski masih terbatuk tapi jelas Alfian memperhatikan Arumi saat berjalan ke arah dapur. Rambut panjangnya yang masih terurai dan dengan jelas Alfian melihat dengan jelas kulit Arumi yang sangat putih. Alfian segera mengalihkan pandangannya saat Arumi berjalan ke arahnya karena takut Arumi memergokinya tengah memandangnya. Nih mas minumnya. Arumi meletakkan air putih di dekat Alfian lalu kembali duduk untuk melanjutkan sarapannya. Alfian pun segera membasahi tenggorokannya yang tadi sempat bermasalah. Sepertinya pagi ini ada yang berbeda, ucap Alfian saat tengah meminum jus mangga buatan Arumi. Semenjak menjalani perjanjian itu, Alfian tak lagi merasakan nikmatnya kopi di pagi hari, karena Arumi memaksanya untuk meminum jus buah. Meski awalnya agak aneh tapi Alfian sebisa mungkin menerimanya untuk memperlancar perjanjiannya dengan Arumi. Apanya yang beda mas? Tanya Arumi yang awalnya tak mengerti. Biasanya selalu memakai pakaian tertutup, kenapa sekarang malah diperlihatkan? Mau menggoda? Alfian balik bertanya. Menggoda suami sendiri itu halal mas, malah dapat pahala, ujar Arumi santai. Tapi aku gak akan tergoda. Benarkah? Arumi tersenyum sembari meminum jus buahnya. Iyalah, kata Alfian. Baru saja akan membalas perkataan Alfian, tiba-tiba bel pintu pun berbunyi. Arumi segera bangkit dan hendak membuka pintu tapi tangan Alfian dengan cepat meraih tangan Arumi. Mau kemana? Tanya Alfian. Mau lihat siapa yang datang mas? Dengan pakaian seperti ini? Alfian melihat penampilan Arumi dari atas sampai ke bawah. Memangnya kenapa mas? Arumi pura-pura polos. Malah nanya, cepat pakai baju seperti biasanya. Kamu mau orang-orang melihat penampilan kamu yang seperti ini? Cuma suami kamu yang berhak melihat penampilan kamu yang seperti ini, paham? Setelah mengatakan itu Alfian pun keluar untuk memeriksa siapa tamu yang datang. Sedangkan Arumi masuk ke dalam kamar dengan kedua sudut bibir yang terangkat. Entah mengapa mendengar perkataan Alfian barusan membuatnya sangat bahagia. Tapi secepat mungkin Arumi menyadarkan dirinya, jika Alfian tidak mungkin berubah seperti yang selalu Arumi bayangkan. Setelah memakai gamis berwarna abu-abu dan jilbab warna merun, Arumi pun turun ke bawah untuk melihat siapa yang datang. Oma, Mora! Seru Arumi lalu setengah berlari menghampiri Oma juga Mora. Tante Arumi! Pekik Mora kegirangan. Padahal baru kemarin bertemu Arumi, tapi sekarang bertingkah seolah sangat lama tak bertemu dengan Arumi. Iya sayang. Arumi berjongkok dengan kedua tangan ia rentangkan lalu Mora memeluk Arumi dengan erat. Mora tuh yang ngajakin Oma kesini Arumi, katanya kangen sama Tante Arumi. Oma menjelaskan sembari tersenyum. Wah, benarkah? Padahal baru kemarin Mora ketemu Tante Arumi, ucap Arumi sembari menjawel hidung Mora. Mora meringis malu memperlihatkan giginya yang putih. Mora selalu kangen sama Tante Arumi. Gak tahu kenapa Mora tuh inginnya tinggal sama Tante Arumi rasanya, ucap Mora polos. Diam-diam Alfian memperhatikan percakapan kedua wanita berbeda generasi itu. Dan entah mengapa Alfian merasa tidak suka. Alfian pun tak mengerti mengapa bisa merasa tidak suka padahal jelas Mora adalah keponakannya. Apa karena aku takut jika nantinya Arumi akan menjadi ibu dan istri dari Mas Deren jika kami berpisah? Ucap Alfian dalam hati. Kenapa aku harus takut? Memangnya dia siapa? Harusnya aku tidak peduli. Mau Arumi nantinya menikah dengan siapapun.
Harusnya aku tidak peduli. Al bengong aja. Mikirin apa sih dari tadi? Tanya Oma yang seketika membuyarkan lamunan Alfian. Enggak Oma, ya udah aku berangkat kerja dulu. Pamit Alfian lalu berjalan keluar diikuti oleh Arumi. Arumi ambil ini. Alfian memberikan sebuah kartu untuk Arumi setelah sampai di depan rumah. Apa ini mas? Tanya Arumi bingung. Oma sama Mora mau jalan-jalan ke mall cari-cari pakaian baru buat Mora. Belilah semua pakaian dan barang apapun yang kamu inginkan. Jawab Alfian. Untuk pertama kalinya Alfian memberikan sesuatu yang selama 2 tahun ini tak pernah Arumi dapatkan. Tapi ini nggak perlu mas. Aku masih punya banyak baju kok. Kamu simpan aja uangnya. Tolak Arumi. Gak apa-apa kartu itu kamu bawa aja. Mumpung kita masih bersama, kamu bisa menggunakannya sesuka yang kamu mau. Arumi terdiam sejenak lalu mengambil kartu yang Alfian sodorkan meski sedikit ragu. Terima kasih mas. Ucap Arumi pelan. Tak dipungkiri ia kembali merasa terharu atas sikap Alfian yang sangat berbeda kali ini. Sama-sama, ya udah aku berangkat dulu. Mas tunggu. Nanti malam kita pergi nonton bioskop mau ya? Aku udah lama mau kesana bareng kamu. Dasar norak. Biarin aja. Pokoknya aku mau kesana titik. Ucap Arumi sembari bersedekap. Baiklah nanti aku usahain pulang sore biar habis maghrib kita ke tempat yang kamu mau. Yes. Ucap Arumi kegirangan. Alfian menggelengkan kepalanya melihat Arumi yang sangat bahagia meski itu hanya hal sepele bagi Alfian. Setelah itu Alfian pun berangkat ke kantornya karena pagi ini ada meeting dadakan di kantornya. Menjelang maghrib Arumi sudah rapi dengan memakai gamis berwarna baby pink dengan pasmina hitam dengan corak putih, sederhana namun terlihat cantik. Saat mobil Alfian sampai di depan rumah, Arumi buru-buru membuka pintu untuk suaminya. Aku siapin makan malam dulu nggak mas? Tanya Arumi lalu mengambil tas kerja yang ada di tangan Alfian untuk ia taruh di kamar. Gak usah, kita makan malam di luar aja. Wah, beneran mas, asik. Arumi benar-benar seperti anak kecil yang diberikan mainan kesukaannya. Ia begitu girang saat mendengar Alfian akan mengajaknya untuk makan malam. Kamu itu berlebihan banget Arumi, itu kan cuma film. Ucap Alfian saat keluar dari gedung bioskop tapi Arumi masih saja sesegukan menangis karena terbawa suasana. Bukan berlebihan mas. Tapi emang endingnya sedih banget. Pemeran utama wanita entah hebat banget karena mengikhlaskan suaminya untuk sahabatnya sendiri. Itu cuma film Arumi, mauan dibego-begoin sama drama. Mas kamu tuh nyebelin banget sih. Arumi malah tambah menangis dan itu membuat Alfian sontak menutup mulutnya dan memeluk Arumi. Dim Arumi, ini tuh di tengah orang. Bisa nggak jangan nangis kayak anak kecil, nanti orang nyangkanya aku ngapa-ngapain kamu. Bisik Alfian yang mengundang perhatian banyak pengunjung. Banyak yang merasa meleleh atas perlakuan Alfian pada Arumi. Ada juga beberapa yang mencibirnya, dan ada satu orang yang kini menghampiri pasangan itu dengan hati yang membara. Oh pantas aja beberapa hari ini kamu udah nggak pernah ke apartemen aku. Kamu nggak pernah ngubungin aku. Ternyata kamu sibuk sama istri tercinta kamu, dan sepertinya kamu mulai mencintainya karena kamu terlihat sangat bahagia. Ucap Yulia yang datang menghampiri dengan cemburu tingkat tinggi. Kalau kamu memang bahagia dan mulai nyaman, oke fine. Kita berakhir. Setelah mengatakan itu Yulia pun meninggalkan Alfian yang kini mematung di tempatnya.